Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah regulasi bisnis. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai topik kami, yaitu pemahaman tentang perusahaan go public dan pasar modal. Perkenalkan, nama saya Nadila Hanim dengan NIM 72432500046. saya dengan Laura Bordamanik dengan NIM 72435500019. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu go public? Atau di sini ada yang sudah tahu atau belum tahu apa itu go public? Oke, di sini aku akan jelaskan apa sih itu go public. Dalam konteks bisnis, go public adalah perusahaan yang sebelumnya dimiliki secara pribadi oleh pemilik atau sekelompok pendiri yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat umum lewat bursa saham sehingga kepemilikannya menjadi terbuka. Adapun tujuan dari perusahaan go public yaitu yang pertama, mendapatkan tambahan modal untuk ekspansi atau pengembangan usaha. Yang kedua yaitu meningkatkan kredibilitas dan citra perusahaan. Yang ketiga yaitu memberikan likuiditas bagi pemegang saham lama, di mana mereka bisa menjual sahamnya di pasar. Yang keempat yaitu menjadi lebih transparan karena wajib menyampaikan laporan keuangan ke publik dan otoritas pasar modal. Nah, adapun manfaat dari go public yaitu ada dua. Yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan, yang kedua yaitu manfaat bagi investor. Manfaat bagi perusahaan yaitu ada mendapatkan dana segar dari penjualan saham untuk ekspansi bisnis. Yang kedua yaitu meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu memberikan likuiditas bagi pemegang saham lama, sehingga yaitu bisa dijual sahamnya. Yang keempat yaitu lebih mudah menarik karyawan berbakat dengan iming-iming saham. Nah, manfaat bagi investor yaitu yang pertama bisa memiliki bagian kepemilikan perusahaan yang besar. Yang kedua yaitu peluang untuk mendapatkan untung dari kenaikan harga saham atau dividen. Yang ketiga yaitu liquid saham bisa dijual kapan saja di pasar. Nah, selain manfaat, go public juga memiliki resiko, yaitu resiko bagi perusahaan dan resiko bagi investor. Nah, resiko dari perusahaan apa aja sih? Yang pertama yaitu harus transparan dan terbuka, di mana laporan keuangan wajib diumumkan secara rutin. Yang kedua yaitu biaya IPO dan biaya menjadi perusahaan publik cukup besar. Yang ketiga yaitu tekanan dari investor untuk terus untung, itu bisa mempengaruhi kebijakan jangka panjang. Yang terakhir yaitu yang keempat, resiko pengambilalihan jika mayoritas saham dibeli pihak luar. Nah, kerugian bagi investor yaitu yang pertama, harga saham bisa turun jika kinerja perusahaan buruk. Yang kedua, tidak ada jaminan akan mendapatkan dividen atau keuntungan. Nah, yang terakhir itu perlu pengetahuan dan analisis sebelum berinvestasi. Nah, apa saja sih syarat untuk dapat melakukan go public? Berikut adalah syarat utama agar suatu perusahaan bisa melakukan go public di Indonesia, khususnya untuk terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang pertama yaitu bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Harus sudah menjadi PT TBK atau terbuka, bukan hanya PT biasa. Nah, yang kedua yaitu usaha perusahaan. Usaha perusahaan itu minimal beroperasi selama 12 bulan atau 1 tahun dengan laporan keuangan auditan. Nah, yang ketiga yaitu laporan keuangan auditan, di mana harus memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar dengan opini wajar tanpa pengecualian. Yang keempat yaitu jumlah pemegang saham dan kepemilikan publik, di mana minimal ada 300 pemegang saham, minimal 20% saham dimiliki oleh publik tergantung dari besar kecilnya aset perusahaan. Yang kelima yaitu legalitas dan tata kelola, di mana harus taat hukum dan tidak dalam sengketa hukum besar.
dan memiliki good corporate governance. Nah, yang keenam yaitu ada persetujuan regulator, di mana harus mengajukan dokumen ke OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan persetujuan. Yang ketujuh yaitu menunjuk penjamin emisi, di mana biasanya perusahaan dibantu oleh pihak profesional pasar modal untuk proses IPO. Pasar modal adalah suatu tempat atau sistem yang mempertemukan suatu pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan dan pemerintah dengan pihak yang memiliki dana seperti investor melalui perdagangan surat berharga seperti saham dan obligasi. Di Indonesia, kegiatan pasar modal dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ada 5 manfaat dari pasar modal. Yang pertama, sumber pendanaan jangka panjang. Perusahaan bisa memperoleh dana besar tanpa harus membayar bunga seperti utang bank. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dana dari investor digunakan untuk ekspansi bisnis yang menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, sarana investasi bagi masyarakat. Masyarakat dapat menanamkan uangnya dan memperoleh keuntungan, yaitu seperti dividen atau capital gain. Yang keempat, transparansi dan profesionalisme. Perusahaan publik wajib terbuka terhadap kondisi keuangan dan operasionalnya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, likuiditas tinggi, yaitu investor bisa membeli atau menjual instrumen keuangan kapan saja selama jam bursa. Namun, pasar modal juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, fluktuasi harga tinggi. Harga saham bisa naik turun drastis karena isu ekonomi, politik, atau psikologi pasar. Yang kedua, resiko kerugian. Tidak semua investasi menghasilkan keuntungan, investor bisa mengalami capital loss. Yang ketiga, spekulasi berlebihan. Banyak investor yang hanya mengejar keuntungan cepat tanpa analisis memicu volatilitas pasar. Yang keempat, akses terbatas bagi perusahaan kecil. Proses IPO atau menjual saham ke publik mahal dan rumit, sehingga sulit dijangkau oleh UMKM. Yang terakhir yaitu yang kelima, potensi praktik tidak etis seperti insiden trading atau manipulasi harga jika pengawasan kurang ketat. Lalu instrumen utama dari pasar modal. Instrumennya itu adalah efek, yakni seperti saham dan obligasi. Yang pertama, saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham berhak atas sebagian kepemilikan dan keuntungan perusahaan berupa dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Nilai saham dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama yaitu nilai nominal, yang dimana nilai dasar saham sesuai aturan hukum dan akuntansi. Yang kedua, nilai buku, ekuitas perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Yang ketiga, nilai pasar, harga saham berdasarkan permintaan dan penawaran di bursa. Yang terakhir, yang keempat, nilai fundamental, yang dimana nilai asli saham berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Instrumen yang kedua yaitu adalah obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan untuk meminjam uang dari investor. Perusahaan bertindak sebagai peminjam dan pembeli obligasi sebagai pemberi pinjaman. Imbal hasil yang diterima pemegang obligasi disebut kupon atau bisa dibilang bunga. Obligasi digunakan untuk mendapatkan dana jangka panjang dan bisa diperjualbelikan di pasar. Ada 2 jenis pasar obligasi. Yang pertama yaitu pasar primer, yang dimana tempat obligasi dijual pertama kali saat diterbitkan. Harus dicatat di bursa seperti Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu pasar sekunder, yang dimana tempat perdagangan obligasi setelah diterbitkan dilakukan secara over the counter atau OTC melalui sistem elektronik seperti email, online trading, atau telepon.
ada beberapa dasar hukum pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan setelah Bapepam LK digantikan oleh OJK pada tahun 2013. Yang ketiga, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan seperti UU PT, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, dan lain-lain.